Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Shalom, selamat pagi. Semua sudah menyiapkan piring hatinya untuk menikmati sarapan sorgawi yang selalu Tuhan sediakan untuk kita setiap pagi. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih kami pagi hari ini di akhir minggu ketiga di bulan Maret, kami tetap masih diberikan kesempatan untuk menikmati sarapan sorgawi-Mu. Inilah yang membuat kami bersuka cita, karena kalau bukan karena Engkau mengasihi kami mungkin tidak ada lagi waktu untuk menikmati firman-Mu yang selalu memberikan kehidupan baru bagi kami. Mari ya Tuhan, isi penuh piring hati kami, kenyangkan kami, sehatkan iman kami, dan biarkanlah kami hidup di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anakku yang Tuhan kasihi, seluruh siswa-siswi SKBB bahkan dari sekolah manapun, para bapak ibu yang mendampingi, demikian juga rekan-rekanku dan sahabat-sahabatku serta kerabatku, beserta teman-teman dari grup membaca Alkitab. Kita adalah orang-orang yang patut selalu bersyukur kepada Tuhan karena kita mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang dikenal sebagai sumber kasih. Itulah sebabnya di seluruh dunia selalu dikatakan Allah itu kasih. Ya, Allah itu kasih. Mengapa bisa dikatakan bahwa Allah itu kasih? Tidak pernah ada satu pribadi lain yang dikatakan misalnya grace itu adalah kasih. Gak ada, ya. Hanya ada Allah itu kasih. Lalu bagaimana bisa dikatakan Allah itu kasih? Kita tahu pernyataan ini sesungguhnya berasal dari ayat Alkitab. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16 berkata bahwa Allah itu kasih. Tidak ada pernyataan ini di dalam kitab suci yang lain. Hanya ada di dalam Alkitab. Allah itu kasih. Lalu mengapa dapat dikatakan bahwa Allah itu kasih? Saya teringat kepada sebuah lagu. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini
saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Maaf ya, suara saya jauh dari bagus ya. Tetapi sebenarnya saya senang memuji Tuhan. Cuma malu karena suara saya tidak bagus. Jadi saya nyanyi hanya untuk diri saya dan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini Tuhan menggerakkan saya untuk menyanyikan lagu ini. Anak-anakku dan semua yang sedang menikmati sarapan sorgawi pagi hari ini. Firman Tuhan berkata bahwa Allah itu kasih. Dan Allah yang kasih itu adalah Allah yang kita sembah. Allah yang kita ikuti. Kalau Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang kasih, berarti kita juga mengikuti apa yang dilakukannya, yaitu kasih. Mengapa Allah sampai dikatakan Allah itu kasih? Hanya Allah yang ada di dalam kitab suci kita, yang ada di dalam Alkitab, yang dikatakan Allah itu kasih. Karena dia sudah terbukti mati di kayu salib untuk setiap kita orang berdosa. Siapapun orang itu, suku apapun, agama apapun, bangsa apapun, kaya atau miskin, pandai atau bodoh, jahat atau baik, Allah yang penuh kasih itu sudah mati di kayu salib agar setiap umat manusia yang mau percaya kepadanya boleh mendapat pengampunan dosa. Itulah sebabnya Allah itu kasih. Ya, bukan karena dia suka nyumbang, bukan karena dia sudah memberikan seseorang berhasil menjadi naik kelas, menjadi pandai, menjadi kaya, bukan. Tetapi karena dia sudah mati di kayu salib untuk setiap kita, itulah sebabnya dikatakan Allah itu kasih. Tidak ada Allah lain yang boleh mati di kayu salib supaya umatnya boleh mendapat pengampunan dosa. Nah, kalau Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang kasih, Allah yang kita ikuti itu adalah Allah yang kasih. Sebab itu sebagai pengikutnya kita juga harus mempunyai ciri-cirinya kasih. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Let It Show. Artinya pertunjukan. Kasih lihat supaya semua orang bisa lihat. Apa yang harus kita pertunjukkan. Apa yang Tuhan mau kita perlihatkan kepada semua orang. Yaitu Allah itu kasih. Bagaimana kita bisa mempertunjukkan kepada orang lain bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang kasih. Bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita juga mengasihi. Ya. Kasih itu katanya lemah lembut. Arti kata lemah lembut di sini bukan arti bicaranya selalu hai, apa kabar? Saya ingat seorang murid saya kalau bicara, aduh saya ini seperti telinganya sedikit terganggu karena kurang dapat mendengar dengan jelas. Saking apa? Saking suaranya lembut sekali. Ya, anak perempuan
Ibu, selamat pagi. Ibu, saya boleh ke toilet? Ya, seperti itu kalau dia bicara, hampir seperti berbisik, bukan dibuat-buat, karena memang seperti itu. Tetapi apakah kalau suaranya seperti saya, berarti saya tidak lemah lembut? Kata lemah lembut di sini artinya mempunyai karakter, mempunyai perangai yang apa? Yang sabar, yang baik, bukan pemarah, bukan kasar. Mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, perhatikan baik-baik. Kasih itu sabar. Sabar maksudnya apa? Sabar menghadapi orang yang menjengkelkan. Karena apa? Karena dia mengasihi orang tersebut. Kita ini adalah orang-orang yang menjengkelkan Tuhan loh. Ya, terutama saya. Aduh, seringkali ngeyel, seringkali bandel. Ya. Tapi Tuhan tetap sabar kepada saya. Kenapa? Karena dia kasih. Karena dia mengasihi saya. Lalu katanya kasih itu murah hati. Apa artinya murah hati? Murah hati itu artinya suka memaafkan, ya. Lalu apa lagi? Murah hati artinya tidak pelit, tidak kikir, suka memberi, suka menolong. Dan kasih itu katanya tidak cemburu. Apa sih tidak cemburu? Apa sih itu cemburu? Cemburu artinya bisa berarti iri hati, ya. Cemburu lihat teman berhasil, lihat teman ulangannya dapat bagus, lalu iri hati, cemburu. Kalau kamu ingin dapat nilai yang bagus, ya kamu juga harus belajar sama seperti teman kamu, ya. Cemburu itu artinya apa? Tidak menghargai kelebihan orang lain. Cemburu itu artinya tidak percaya kepada orang lain, ya. Selalu curiga. Aduh, cemburu dia. Wah, jangan-jangan dia jahat sama saya. Jangan-jangan dia benci sama saya. Itu juga bisa dikatakan cemburu. Anak-anakku dan setiap kita semua, Tuhan pagi hari ini berkata tentang kasih. Kasih itu bukan hanya sekedar sabar, bukan sekedar suka memberi, bukan hanya sekedar tidak iri hati, tetapi juga katanya tidak memegahkan diri, tidak membual, ya. Nih saya dong bisa ini, nih saya nih punya ini, wah saya punya mahal, enggak seperti itu. Dan katanya tidak sombong. Itu adalah kasih. Sekarang pada pagi hari ini, mengapa Tuhan bicarakan hal ini? Tuhan ingin kita sebagai pengikutnya memperlihatkan kasih itu bagaimana. Di dunia ini banyak orang yang makin sombong. Wow, beli mobil langsung perlihatkan di YouTube, ya. Punya rumah besar langsung perlihatkan di YouTube. Beli baju yang mahal langsung perlihatkan di YouTube. Sombong. Tuhan gak mau kita hidup seperti itu. Itu tandanya orang tidak punya kasih. Mengapa? Karena banyak orang yang begitu hidupnya susah. Untuk beli baju aja, baju baru mungkin dia tidak mampu. Dia hanya menerima pakaian bekas, ya. Tapi ada satu orang yang dengan bangganya memperlihatkan, bajunya ratusan juta. Anak-anakku,
Ini bukan kehendak Tuhan. Tuhan ingin kita hidup di dalam kasih. Tuhan ingin kita memperlihatkan kasih itu. Kalau kamu membalas jahat dengan jahat, kalau kamu penuh dengan iri hati kepada orang lain, itu artinya kamu tidak punya kasih. Tuhan mau kasih itu diperlihatkan, artinya dilakukan. Bukan hanya sekedar pura-pura. Pura-pura baik hati, pura-pura tidak kikir, ya, pura-pura tidak cemburu, tidak iri hati. Sebab apa? Tuhan melihat hati kita. Dan pagi hari ini Tuhan katakan, let it show. Perlihatkanlah kasih itu. Tunjukkanlah, lakukanlah kasih itu. Karena kita mempunyai Allah yang kasih. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang kasih. Mari ya Tuhan, marilah ya Roh Kudus, mampukan kami untuk melakukan kasih itu di dalam hidup kami. Ampuni kalau kami selama ini egois, kami hanya mengasihi diri kami sendiri. Ampuni kami ya Tuhan. Tetapi tolong kami, Roh Kudus tolong kami, agar kami bisa melakukan kasih itu di dalam hidup kami. Mengikuti bagaimana Kristus mengasihi kami. Mari ya Bapa, kalau ada di antara kami yang masih menyimpan kebencian, yang masih menyimpan dendam, yang masih menyimpan rasa tidak suka kepada orang lain, kepada seseorang, ampuni kami Tuhan. Bahkan pada saat ini kami lepaskan semua rasa benci itu, dan kami penuhi hati kami dengan kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami mau belajar hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Ingat anak-anakku yang Tuhan kasihi, hiduplah di dalam kasih, agar semua orang boleh melihat bahwa Allah itu adalah kasih. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu di hari Senin.